kalau memang mereka diganggu bangsa Astra, bangsa Demit pasti kembali, Pak. Tapi kalau itu stroke ya nanti prosesnya harus pakai medis harus pakai rumah sakit atau kedokteran. Ternyata tangan saya yang basah dari kamar mandi tadi, Pak, ini ketertutup, kemudian mulutnya justru di sebelah kanan. Kemudian saya tarik ke kiri 3 kali, Mbak. Saya tarik ke kiri 1, 2, 3. Kemudian saya lihat itu tidak ada reaksi, Mbak. Jadi kiraan saya mungkin sulit ini disembuhkan. Kemudian saya pulang saya tidak pamitan kepada bapak saya. Langsung ke itu Sidoarjo. Iya, karena hasilnya nggak memuaskan tuh, Mbak. Hasilnya kan nggak sembuh. Sehingga saya kasihan pada bapak saya dan saya malu pada bapak saya. Bapak saya kan yang dihandalkan saya pada saat itu. Kok hasilnya nggak sembuh itu. Saya langsung pulang ke tempat pertapaan. Tiba-tiba jam 10 pagi, Mbak, itu bapak saya menyusul ke tempat pertapaan saya. Bapak saya menceritakan setelah saya obati itu jarak sekitar 1/4 jam, terus bapaknya mantet tadi senang sekali, ternyata mulutnya kembali. Bapaknya bangga sekali. Iya, gembira. Ya, gembira sekali, langsung mengambil motor ke rumah bapak saya, diketok-ketok itu sampai bapak saya terkejut. Karena bapak saya baru tidur, diketok-ketok pintunya, yang mestinya bapak ke depan membuka pintu malah ke belakang, malah menabrak rak piring. Ya, pada malam itu malah piringnya berserakan itu, terus ibu saya juga bangun. Kemudian, tapi orangnya masih ada, Mbak? Masih hidup. Ada laki-laki, mana perempuan juga masih hidup. Terus bapaknya tadi juga masih hidup. Hingga semuanya masih hidup sampai sekarang itu, Mbak. Kemudian bapak saya menceritakan yang ternyata 15 menit peninggalan saya dari rumahnya ternyata sembuh. Kemudian sampai mereka melonjak-lonjak gembira sekali. Bapak diberitahu itu ketika bapak saya seperti orang yang punya utang miliatan terus kesaur gitu. Bapak saya ikut senang sekali. Bahkan mereka bersenda gurau, mereka bersenang-senang, mereka bercerita hingga pagi, Mbak. Hingga pagi pulangnya itu karena saking senangnya tadi. Terus bapak saya hanya bilang, Pak, ini sudah menjelang subuh, Pak, sampai pulang, nanti kalau anaknya nanti mulutnya tertutup lagi datang sini, nanti besok pagi saya datang ke rumahnya anak saya. Sekali kan saya ambilkan obatnya, sebenarnya itu yang menyembuhkan anak saya, Pak, itu, Pak, bukan saya. Anak saya padahal lagi menjalankan tugas yaitu tirakatan di daerah ini gitu. Ya, Pak, nanti kalau anak saya kumat lagi, kembali lagi mulutnya, saya pasti ke sini, Pak. Ya, terima kasih. Akhirnya mereka pulang. Nanti Bapak jam 6, jam 7, terus jam 8 tidak kunjung datang. Berarti sudah sembuh total. Akhirnya Bapak menuju ke kelemahan, mencari saya, mengabarkan bahwa mereka adalah sembuh atau yang sakit diganggu bangsa Astra itu sembuh. Sehingga seperti mulut yang ditarik itu memang ada gangguan dari bangsa Demit atau bangsa Jin. Ada juga karena itu stroke, Mbak. Bisa stroke atau bisa tarikan daripada urat. Tidak bisa penyakit wajar atau biologis, bisa juga itu karena serangan bangsa yang tidak dapat dilihat oleh mata. Itu yang saya ceritakan pada malam ini, bahwa pada saat saya akan mengobati, saya hanya meminta semua penghuni di desa ini yang mengganggu kepada anak ini, semoga dihancurkan penghuni yang ada di Sidoarjo. Artinya saya adu agar mereka bertempur gitu, Mbak. Saya punya keyakinan bahwa pasukan-pasukan yang ada di desa itu pasti kalah, Mbak. Karena di sana juga ada tokohnya yang besar, Mbak. Mbak Pujo Suryo Ngalam itu mati pasti minggir. Benar yang saya duga, mereka juga sembuh. Ya, apa yang dikatakan lalu, apakah bisa diperintah bangsa lembut itu? Bisa saja. Asalkan mereka menjadi orang yang baik, mereka bisa menaklukkan bangsa-bangsa Demit atau bangsa hantu. Makanya orang kalau mempelajari ilmu hitam atau ilmu jagat-jagat kehantuan atau jagat-jagat jin, Mbak, kalau imannya tidak kuat, mereka berbahaya sekali. Mereka pasti sesat karena mengharapkan bantuan dari bangsa Demit itu cepat sekali, Mbak. Bisa dibanggakan, bisa diandalkan gitu loh. Padahal pertolongan yang baik adalah pertolongan yang yaitu ditujukan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan pertolongan daripada Tuhan Yang Maha Esa itu tidak ada embel-embel, tidak ada sanggup pautnya dengan pakai tinagih. Sehingga Tuhan menolong hambanya itu tidak minta balasan. Yang pertama, yang kedua tidak akan dikalahkan. Kalau Tuhan berkehendak, apapun semua minggir, Mbak. Di bangsa lembut pun akan dikalahkan dengan kekuatan kita minta tolong pada Tuhan Yang Maha Esa. Susahnya sebagai praktisi, susahnya bagi sesepuh bini sepuh, susahnya bagi orang pertapa itu kalau kita itu patrem di sajroning atau di antara di jagatnya bangsa lembut, kadang kita sudah nyaman.
Iya. Karena kita minta ini, tujuan ini, ingin punya hajat ini tuh gampang kasih lah Mbak. Iya. Ya, kita di selama itu kadang-kadang kita melupakan pada Tuhan. Iya. Banyak sekali teman-teman yang mereka berguru kepada dunia seperti ini, yang akhirnya masa-masa tuanya mereka tidak normal hidupnya. Okay. Ada yang sakit-sakitan, ada yang jatuh miskin, ada yang keluarganya hancur. Itu banyak sekali kisah-kisah itu. Kita berkaca benggala, ternyata permohonan yang baik hanya satulah, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Kang Maha Suci, atau Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang paling sempurna. Yeah. Karena kita pun sudah melintasi dari hal-hal yang terjal dan hal-hal yang halus, dari hal-hal yang gelap dan menjadi hal-hal yang terang. Okay. Kita pernah melewati sehingga kita bisa menyimpulkan, Mbak. Okay. Sudah dibahas dengan sangat jelas oleh Mbak Kendil Jowo Montro ya, terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya lontarkan. Semoga ini juga bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua teman-teman. Yang pasti baik bangsa halus, manusia, hewan, tumbuhan itu semuanya sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita pun juga patut menghormati keberadaannya teman-teman. Kita mungkin hanya tahu bahwa sifat-sifat jin itu seperti halnya merugikan manusia, tapi di balik itu teman-teman, ternyata juga ada jin-jin yang baik yang dapat membantu manusia apabila kita benar-benar bersungguh-sungguh. Seperti juga dituturkan oleh Mbak Kendil Jowo Montro, mungkin teman-teman yang memiliki kelebihan demikian juga harus diimbangi dengan iman dan ketakwaan yang tinggi supaya tidak tersesat di akhir nanti. Mungkin itu dari saya, Mbak, sebelum kita tutup. Jadi ada yang ingin disampaikan lagi? Kita tanpa mempelajari ilmu hitam atau ilmu gelap atau ilmu jagat lain, Iya. atau ilmu-ilmu yang berkecimpung kepada bangsa-bangsa astral atau bangsa-bangsa siluman atau bangsa dedemit, kita tidak bisa bercerita. Okay. Dengan pengalaman itulah kita bisa studi banding bahwa ilmu yang paling baik adalah ilmu menghamba kepada Tuhan Yang Maha Esa, ilmu yang menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Ilmu yang kekal, ilmu yang tidak ada efek samping adalah ilmu yang bersembah kepada Gusti Kang Maha Suci. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Amin.